Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina subihu bil anjumi bid dolam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh yang hadir, semoga para tokoh, para ulama senantiasa diberi kesehatan lahir batin, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau-beliau. Yang saya hormati wabil khusus Rektor Universitas Airlangga Profesor Dr. Muhammad Madian. Semoga Universitas Airlangga di bawah pimpinan beliau dapat mencetak generasi penerus bangsa yang luar biasa, pemimpin-pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah. Yang saya hormati Ketua Senat Akademik Profesor Dr. Nur Salam, dan yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Nasih, Rektor Universitas Airlangga ke-13, dan yang saya hormati Profesor Joko Santoso, Ketua Senat Akademik periode 2020-2025, dan yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Akademik, Mahasiswaan dan Alumni Profesor Insinyur Muhammad Amin Alamsyah, dan yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Profesor Dr. Ardianto, lan ingkang tansah kula hormati Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Community Development Profesor Muhammad Miftahus Surur, lan ingkang tansah kula hormati Wakil Rektor Bidang Ekosistem, Entrepreneurial dan Pembangunan Bisnis Profesor Dr. Koko Sri Mulyo, lan ingkang tansah kula hormati Sekretaris Universitas Profesor Dr. Dwi Setiawan, lan ingkang tansah kula hormati seluruh para wakil rektor periode sebelumnya yang hadir pada sore hari ini, lan ingkang tansah kula hormati seluruhnya para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabil Tobah Surabaya, para wali-wali mahasiswa-mahasiswi UNER. Semoga seluruh yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang banyak barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang minas sholihin, ahli ilmi wa ahli khair. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sore hari ini kita semua dapat berkumpul di waktu Disnatalis UNER. Semoga perkumpulan ini benar-benar membawa barokah untuk kampus ini dan membawa barokah untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi Agung, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Masya Allah. Tadi saya dikabari Mas Helmi dan Mbak Cita bahwasanya tadi malam saya dari Magetan nyampe sini subuh jam 6 itu sudah banyak yang ngapling Pak Rektor. Masya Allah, luar biasa.
semangatnya emak-emak Surabaya pengen lihat orang ganteng. Luar biasa, yang ngapling mulai jam 6, jam 7. Masya Allah, luar biasa. Ada yang jam 5, waduh luar biasa. Masya Allah, sampai kudanan kepanasan. Ya Allah, semoga seluruh yang memiliki tujuan akhirat benar-benar kelak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga diberi keturunan menjadi mahasiswa UNER, menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Monggo sebelum kita ngaji kita awali zikir. Agar apa? Agar hati kita terang, pikiran kita terang. Orang kalau hatinya terang, pikirannya terang, insya Allah mau dimasuki ilmu enak, mau belajar ilmu enak, mau kerja enak, mau beribadah insya Allah juga khusyuk, insya Allah juga khudu. Tapi kalau fisiknya kelihatannya beres tapi hatinya tidak beres, kita ngaji ngowoh, nyawang sing ngaji. Ya ini sing tukang ngowoh iku kudu mireng ya. Nggih, orang itu kalau hatinya terang, pikirannya terang, mau mencari ilmu, mau beribadah, mau bekerja enak. Tapi kalau hatinya itu sumpek, hatinya sesak, gelap, mau kerja mesti salah-salah, mau cari ilmu, mendengarkan seperti apapun ya tidak bisa masuk. Sholat, iki mang rokaate piro ya? Loro apa telu? Kadang kelingan ngangsur bang, kelingan kredit, karena hatinya gelap. Sholatnya sudah berangkat, tapi karena hatinya gelap ya itu nggak bisa khudu, nggak bisa khusyuk. Maka dari itu nanti biar ngaji kita tambah enak, benar-benar bermanfaat untuk kita. Mari kita terangkan hati kita terangkan pikiran kita awali dengan zikir. Saya sering mengajak panjenengan semua membaca zikir La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil. Amin. Dan mohon maaf Pak Rektor paham bahasa Jawa ya. Nanti di tengah-tengah ada siiran yang tujuannya mengingatkan diri kita agar semakin ingat tujuan hidup ini dan agar semakin berhati-hati ketika menjalani kehidupan ini. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Monggo bareng-bareng membaca zikir yang semangat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, dan kelak berakhir dengan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita semua pada sore hari ini bisa menghadiri Disnatalis Kampus UNER yang ke-71. Terus nih, alhamdulillah, berarti ketika hari ini adalah rangkaian atau momentum Disnatalis, berarti secara tidak langsung ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita. Baik rasa syukur para mahasiswa, mahasiswi, baik rasa syukur para wali mahasiswa, wali mahasiswi, baik rasa syukur masyarakat Surabaya. Karena di Surabaya ini memiliki kampus yang menjadi kampus salah satu yang terbaik di antara beberapa kampus.
Artinya berarti momentum sore hari ini adalah momentum tasyakuran. Lah ketika kita semua itu berbicara tentang syukur, jadi kalau keterangan syukur secara keterangannya Imam Ghazali, as-syukru itu manazilun. Syukur itu ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Tingkatan syukur yang pertama adalah ma'rifatun nikmah, di mana kita semua yang mensyukuri suatu nikmat itu mengetahui sumbernya nikmat itu dari mana. Karena banyak orang kemudian mengadakan, menyetatuskan rasa syukur. Saya bersyukur, saya alhamdulillah, saya apa. Tapi jarang seseorang itu yang kemudian benar-benar ma'rifatun nikmah, bahwasanya adanya nikmat yang ada di sekitar hidupnya itu memang sumbernya benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika implementasinya disnatalis UNER yang ke-71, berarti seluruh masyarakat ini mengetahui adanya anugerah kampus terindah ini, adanya anugerah muncul alumni-alumni yang luar biasa, alumni-alumni yang menjadi tokoh-tokoh, yang menjadi pemimpin-pemimpin. Ini semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Adapun semua nikmat yang ada di dalam hidup ini sumbernya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita itu merasa, loh, ini semua saya itu bisa kuliah di sini, saya bisa sekolah di sini, ini memang karena kehebatan saya, bahkan saya itu bisa mungkin bekerja di sini, ini mungkin karena memang rapot saya, nilai saya dan sebagainya. Ini salah. Salah, sangat salah ketika seseorang itu merasa pencapaiannya itu karena kehebatan dirinya, itu sangat salah. Makanya Ibnu Qayyim menyampaikan al-asbab la duni anka syai'an illa bi'idznillah. Suatu sebab atau suatu usaha ini tidak akan membuahkan hasil tanpa izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disampaikan wahiyya mujarradu wasail. Jadi sebab itu hanyalah perantara, hanyalah sarana saja. La khaliqah wala mustaqilah. Tidak bisa menjadi penentu kita itu kemudian sudah usaha seperti ini jadinya apa, tidak bisa. Maka dari itu, kalau memang sore hari ini syukuran kita itu berhasil, kita harus belajar mengetahui semua yang ada, nikmat yang ada, termasuk nikmat ibu-ibu bisa lihat orang ganteng ini. Nah, jadi jenengan mungkin biasanya lihat di YouTube, mungkin biasanya lihat di sosmed, dan wah, saya kok bisa duduk di sini gini, wah ini karena saya hebat, tadi bisa ngendih tempatnya temannya, apa piye mboten. Sedaya niki anugerah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Geser, ngendih itu geser itu, Pak Rektor. Pak Rektor orang Banjar, saya lupa pakai bahasa Jawa. Karena saya itu mohon maaf Pak Rektor, kalau nggak pakai bahasa Jawa biasanya bahasa Inggris. Iya, lahirnya di Inggris sana saya. Jadi malah bingung. Pak Rektor orang Banjar ini cetok wong Medul, wong Medul sama. Surabaya, wong Surabaya. Ilat-ilat iwape. Jadi kalau kita semua memang hari ini benar-benar bersyukur, wah masya Allah ada kampus luar biasa. Mungkin di antara seluruh jamaah yang hadir anaknya bisa kuliah di sini, bisa sekolah di sini. Mungkin di antara yang ada juga memang saat ini masih proses sekolah di sini, tinggal menunggu kelulusan dan sebagainya. Nah, kita harus mensyukuri agar nikmat itu semakin bertambah, kita syukuri. Nah, kuncinya syukur yang pertama kalau kata Imam Ghazali yaitu tadi ma'rifatun nikmah. Oh, ini semua anugerah terindah. Memang ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika seseorang itu sudah mengetahui nikmat itu, ingin meningkatkan rasa syukurnya lagi, apa yang dia lakukan? Al-farhu biha, al-farhu binikmah.
ketika seseorang itu memang benar-benar mensyukuri nikmat yang dia miliki, dia itu harus berusaha bahagia akan nikmat yang dia miliki. Ketika implementasinya adalah sekolah di UNER, menjadi mahasiswa di sini, mahasiswi di sini, berarti ya dia harus memang benar-benar bahagia. Artinya apa? Seseorang itu harus berusaha ridho. Wah, iki wis tepak. Wah, aku sekolah ning kene iki memang sudah benar-benar baik. Wah, saya ini memang takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim menyampaikan al-fardu bin nikmah itu adalah min tamami syukriha. Itu adalah salah satu kesempurnaan syukur. Banyak ibu-ibu itu katanya bilangnya syukur, saya sudah syukur. Tapi buktinya mungkin ketika implementasinya itu masalah makanan sehari-hari atau apa. Mungkin pagi hari itu pengennya soto ditakdir oleh Allah, makanya pecel paman. Ini kadang masih sambil makan itu graito. Graito ya kok bahasa Indonesia apa? Gremeng. Ya kayak jenengan itu mungkin, wah saya itu sudah bersyukur punya suami ini. Tapi nenek wong ganteng bojomu mesti kok banding nih. Lah ini berarti kan gak syukur ini. Berarti gak syukur. Jadi wayah rabi kayak wayah akad waktu akad kopi itu nikah ila akhirih itu. Iya, wah saya sudah bersyukur dapat ini, sudah ada yang mau sama saya. Tapi setiap hari gremeng tak sawang-sawang irunge kok ora kaya busik dam. Kulite kok rada ireng dop. Lah gremeng. Berarti itu belum termasuk syukur. Orang itu kalau sudah tingkatan syukurnya itu sudah meningkat, selain dia itu mengetahui sumbernya nikmat itu dari mana, tingkatan syukur yang selanjutnya adalah bahagia atas nikmat tersebut. Nah, banyak orang itu syukurnya tidak sempurna karena apa? Terus gremeng, ngeluhai. Waduh, saya itu pengennya kuliah jurusannya ini, keterimanya kok ini. Saya itu pengennya kayak gini, tapi kok saya gini. Saya itu inginnya jabatan ini, tapi kok dapatnya ini. Padahal konsep dalam hidup ini selain mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kalau dia itu benar-benar berusaha menjadi hamba yang baik, dia harus berusaha ridho akan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ridho, wes aku mang pengen kumang gini ning arep didalah oleh ning buri nyawang busi arep ngenang ini. Lah iki ridho ae. Kayak ketok engko sing dipanggil oleh sepeda. Didalah kadung ngene ku rondo Gus. Tibane gak diceluk, sing diceluk malah bapak-bapak. Iki yo kudu ridho. Harus ridho. Nah, ketika seseorang itu memang sudah ridho, berarti dia itu memang syukurnya sudah meningkat. Nah, tingkatan syukur yang nomor 3 kata Imam Ghazali apa? Istiqmaluha bima yuhibbul mun'im. Gimana dengan adanya nikmat yang ada di antara dirinya, di sekitar dirinya, dia mampu menggunakan nikmat itu untuk sesuatu yang benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika implementasinya mahasiswa-mahasiswi UNER, mungkin ketika lulus di sini ada yang menjadi sarjana kedokteran, teknik, hukum atau apa. Nah, ilmunya ini tadi benar-benar digunakan untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika implementasinya kayak ibu-ibu, mungkin hobinya kan ini pakai seragam, ada sing hijau, kayak lemper, ono sing kuning, ono sing hitam, ada sing kayak umbul-umbul pink. Nah, mungkin ketika prakteknya itu seragam, ya seragamnya itu digunakan untuk kebaikan, kerukunan. Oh, kita ngaji di sana, majlisan di sana. Ya itu. Ini tingkatan syukur yang puncak. Kalau belajar dari Imam Ghazali, istiqmaluha bima yuhibbul mun'im. Jadi kalau memang mahasiswa sini dapat ilmunya apa, ini jangan sampai ilmu ini digunakan untuk sesuatu hal yang tidak dicintai oleh Allah. Mungkin
untuk hal-hal yang potensi memutuskan silaturahim. Makanya kayak ini penting banget ini. Kayak orang itu biasanya kayak ibu-ibu ini pengen HP. Tiap hari dongo, ya Allah saya pengen HP, entah itu Android lah, entah itu iPhone lah, entah itu apa. Dulu nggak punya HP malah istiqomah pegangnya Quran, deres, pegang tasbih, dzikir. Lah gara-gara dapat nikmat HP, nggak bersyukur. Loh apa Gus buktinya kalau nggak bersyukur? Yaitu bangun tidur gak salat gak apa langsung goleki TikTok, goleki Facebook, melok-melok ge status maido tanggane, ngolokne tanggane, membuli orang lain. Nah ini nggak baik. Berarti dia itu tidak mampu bersyukur atas sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Bagus, nah prakteknya kalau kita itu bersyukur akan sesuatu yang diberi Allah, misal diberinya HP gimana? Ya upload lah atau download lah, mungkin Al-Quran, mungkin tasbih, mungkin apalah jadwal-jadwal sholat lah atau apa, alarm lah atau apa, mungkin deres. Orang kok buka Facebook terus mau melok ngetik, gak ngerti ceritanya dia melok ngetik. Nah itu biasanya ibu-ibu kan kayak gitu ya kan, belalang Facebook no, wah kusin jam ini YouTube ketok elek aslinya bagus. Wah terus main delokin ngono kuwi, jangan seperti itu. Ayo kita gunakan. Kalau implementasinya itu ilmu, kita gunakan dengan sesuatu hal yang baik. Kalau implementasinya itu tentang kesehatan tubuh kita, ayo tubuh kita itu kita dorong untuk taufiquhu ila ta'ah, senantiasa menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ketika ma'rifatun nikmah sudah, al-farhu bin nikmah sudah, istiqmaluha fima yuhibbul mun'im sudah, menggunakan nikmat itu untuk hal yang dicintai oleh Allah, ya termasuk ini Disnatalis Uner. Mungkin kampus-kampus yang lain itu hanya kegiatan-kegiatan yang happy-happy, yang meriah-meriah, tapi Uner mempraktekkan istiqmaluha fima yuhibbul mun'im, mensyukuri 71 berdirinya Uner, 71 tahun dengan pengajian, membahagiakan masyarakat sekitar dengan sholawatan, dengan zikir. Masya Allah, ini luar biasa. Semoga Uner ini benar-benar menjadi kampus yang barokah, yang diridhoi oleh Allah. Dan semoga seluruhnya, baik mahasiswa-mahasiswinya, pengajar-pengajarnya, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allahumma sholli salim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
seseorang itu syukurnya sudah berhasil. 3 tadi yang disampaikan oleh Imam Ghazali sudah berusaha dia lakukan, kemudian dalam perjalanan hidupnya kok belum ditata oleh Allah. Nah itu ada beberapa resep, ada beberapa rumus. Loh Gus, padahal orang itu kalau sudah mampu bersyukur, katanya janjinya Allah la in syakartum la azidannakum, nikmatnya bakal ditambah oleh Allah. Tapi saya ini kok belum ditambah-tambah, belum mendapatkan dekengan pusat, ini gimana ini? Nah, jangan pengen nombatan mendapatkan dekengan pusat. Nah, hari ini akan saya bahas. Kita belajar bareng-bareng. Jadi dalam suatu kitab, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ini disampaikan bahwasanya afdhalun nas man kana fihi khamsu khisalin. Manusia itu kalau ingin menjadi manusia yang utama, artinya utama di sini ya diutamakan oleh Allah. Nah, ketika diutamakan oleh Allah, pastinya makhluk yang ada di bumi atau manusia yang lain insya Allah juga akan mengutamakan kita. Orang itu kalau diutamakan enak apa enggak? Jenengan mau beli soto neng omahe Cahar apa piye? Diutamakne. Mau kuliah di UNER mungkin ketemu Pak Rektor diutamakan. Dapat beasiswa atau apa anaknya. Nah ini kan enak dong. Nah, kuncinya agar diutamakan oleh Allah itu apa? Di mana di dalam diri kita ini bersemayam 5 hal. Kalau ingin menjadi afdhalun nas man kana fihi khamsu khisalin, di mana dalam dirimu ini bersemayam 5 hal. Nah, dicatat boleh, dieling-eling boleh, aku yakin mesti lali. Nek HP ini bodoh ngadeg ini aku ora percaya karena videonya urung dipijet. Nah, jelas urung dipijet bikin awal gitu. Kuncinya menjadi orang yang mendapatkan dekengan pusat yang pertama apa? Ayyakuna ala ibadati rabbihi mukbilan. Ayyakuna ala ibadati rabbihi mukbilan. Di mana dalam setiap aktivitas kebaikannya diniatkan bertujuan niat ibadah. Mungkin ketika berbicara tentang dosen atau pimpinan-pimpinan, oh saya kerja di sini, ini ingin mengintarkan anaknya orang-orang saya niati ibadah. Karena ilmu itu ketika mutaaddi, ketika ilmu itu berentek, insya Allah akan membawa barokah. Nah itu ayyakuna ala ibadati rabbihi mukbilan. Kayak panjenengan sampai kehujanan kayak gini, diniati saya ngaji di sini itu sebagai perwujudan ibadah. Nah, waduh, hujannya tambah deras. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, saya kehujanan nggak apa-apa. Jalan-jalan cepat orang Surabaya. Mungkin Pak Rektor bisa geser, nggak apa-apa. Kehujanan Pak Rektor. Wah, masuk angin mungkin. Oke. Nah, kuncinya yang pertama apa? Setiap aktivitas dalam kehidupan panjenengan diniatkan sebagai perwujudan ibadah. Ayo bareng-bareng kita baca sholawat Maria biar hujannya nanti terang. Sama tidak droh. Dan itu betul apa? Pulang membersamai jamaah gak apa-apa, tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Oh
gak pulang sama hujan. Coba ibu-ibu ini dari mana saja ini? Dari Lamongan. Coba yang pakai mantel hijau itu. Nah, itu ya, berdiri. Kasih mic. Tenang Pak Rektor, aman. Saya kondisikan, tenang aja. Tenang, gak usah gugup. Kasihan. Nggih, betul. Jangan geser, betul. Nggih, kula kancanan ini, tenang, aman. Aman kula ngeten iki. Coba bentar, sabar, nunggu. Sabar. Yang lain tenang. Podo kembloe tenang. Ya, tenang. Turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Liana, Gus. Liana. Dari Lamongan. Asli Lamongan. Lalu berangkat ke sini? Kerja di sini?
Dari sini Gus, cuman posisi sudah pulang ke Lamongan. Soalnya saya sudah minta izin untuk libur mulai dari hari Sabtu sampai hari Rabu. Tapi karena acara di rumah bisa ditunda, saya tinggal ke sini untuk melihat Gus Idam. Kerjanya di mana loh Bu? Bukan Gus, cuma ART. ART di daerah mana? Surabaya mana? Surabaya sini. Ada di Kertajaya, ada yang di Babakan, ada yang pindah-pindah ke pantai. Buliana sama siapa? Ini sendirian. Naik motor. Ini nanti pulang ke Surabaya apa ke Lamongan? Ke Lamongan Gus. Dan yang dikai sepeda digawa piye caranya? Bisa nggak? Bisa Gus, pernah kok naik sepeda motor dari Surabaya sampai ke Lamongan. Enggak, sepeda pancal. Pernah naik sepeda ontel dari Surabaya. Ini kalau bisa kasih sepeda sama kampus UNER gimana nih bawa? Saya naikin Bos. Lah motornya gimana? Itu tetangga saja. Bicara deh, kosan juga nggak apa-apa Bos. Ya wes, dikasih sepeda sama kampus UNER. Doakan. Terima kasih. Doanya apa doanya? Ya semoga UNER. UNER semakin hebat, semakin jaya, semakin sukses. Anak saya semoga tahun depan bisa diterima di sini. Amin. Loh, anaknya kelas berapa? SMA kelas 3 sekarang Bos. Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Pengen di kuliahnya ini? Iya, kemarin waktu main kesini Bu doain saya bisa masuk ke fakultas ini. Insya Allah keterima nanti. Amin, amin ya Allah. Pokoknya pinter. Amin, insya Allah Bos. Nggih, mau jurusan apa? Gue mungkin paham tadi gue Bos. Jenengan dulu kuliahnya di mana jenengan? Untuk sekolah Bos. Oh, nggih. Ya wis di syarat PDAE Pancasila sih. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kesejahteraan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat sepeda ya nanti. Nggih, Buliana. Nggih, pun. Mikir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Gus Idam, sehat selalu, panjang umur. Tambah dekat rumah tangganya. Amin. Sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih Gus Idam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang laki-laki. Yang apa? Yang mahasiswa apa alumni apa? Apa yang mau kuliah di sini? Kalau sing jaket hijau itu apa? Mantel hijau. Pulau. Ya ini. Ah, berdiri. Yang lain duduk. Terus aman sih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mas? Habib, Mas Habib. Kelas berapa? kelas 3 SMP. 3 SMP. Oh, gede banget. 3 SMP lagi. Ya Allah, luar biasa. Mas Habib, rencana kuliah di UNER. Mau ngambil jurusan apa besok? Belum tahu. Kenapa kok pengen kuliah di sini? Loh, rumahnya mana? Oh, Tambak Sari ini. Tambak Sari sini. Oh, berarti kelas masih SMP toh? Oh, kok gede ya? SMP, SMA terus kuliah dulu, kuliah di sini. Tapi belum kepikiran. Lah ini tadi datang jam berapa? Jam 11 siang. Sama siapa Mas Habib? Sendiri, diantarin ibu ke sini kan sini. Oh, dianterin ibu. Loh, belum bisa naik motor sendiri. Dereng. Oh, kenapa kok pengen berangkat acara pengajian ini? Oh, sering. Terus penasaran. Ini pertama kali ketemu Gus Idam. Kedua kali. Pertama di mana? Jeragung. Coba dalam ulang tahun UNER yang ke-71 ini
Doanya apa untuk UNER? Doakan yang terbaik. Nanti kalau doanya baik untuk sepeda nanti. Kesusu ke Pak Jokowi ya. Gampang ke sepeda ya. Ayo coba yuk. Semoga Universitas UNER selalu jaya dan mahasiswanya tambah banyak. Amin. Sepeda tuh paling ndek ngono kuwi. Sepeda loh ini. Enggak ada yang lain. Semoga Universitas UNER semakin berkualitas. Amin. Apa yang kamu sukai dari UNER apa? Selain dekat dengan rumah apa? Apa alumninya ada yang idolamu apa piye? Bu Kofifa alumni sini loh, Bu Kofifa. Bu Gubernur alumni sini loh, Bu Gubernur ini. Karena Universitas UNER selalu menghadirkan orang-orang yang hebat. Wah, siap. Coba buat syarat sholawatan dulu, Beb. Kamu menguasai sholawat apa? Doa ini. Sembarang nariyah bisa, tibil kulub bisa, busro bisa, ashil bisa. Apa kosidan, alamatnya bocah cilik-cilik. Apa sifatnya murid? Kok malah menang wiritan gitu. Beb. Gimana? Gua sakit, ayo, bismillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin wa alihi Masya Allah luar biasa, kok tangan hati. Sudah, doanya untuk UNER kan sudah, sholawatannya sudah. Nah ini dapat satu sepeda buat besok kuliah di UNER. Nah, kan cita-citanya pengen kuliah di UNER, gitu. Sekarang masih SMP ya, Beb. Kamu hobinya apa, Beb? Hobi? Apa? Mangan. Wah, juga sholawat. Mengikuti sholawatan. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ucapkan terima kasih untuk UNER dan Pak Rektor yang sampaikan. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih banyak. Semoga UNER semakin jaya dan sukses. Amin. Nanti pulang nggak usah dijemput, mulai Pak Peda. Nggak usah di WA wong kamu. Bikin kaget. Lo kok itu peda le? Biasa jaringan pusat. Oke, pun. Sudah, salam. Untuk Bu Siktam, semoga sehat walafiat, Amin. panjang umur. Ojo ngawur. Pun, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepedanya ada berapa? 5. Yo sik mumpung terang ngaji sik diluk sik. Ora ngaji ora enak ilmune ngono ya. Jadi alhamdulillah udane wis terang. Muga-muga didukne rada engko wae nggih. Nek kula engko bengi kan wis geser ning Japanan. Lah kula geser teng Japanan engko bengi kene gen udan. Kene kan pas konser.
Nggih. Tenang, wis di sini, wis aman, wis aman. Jadi kuncinya mendapatkan dekengan pusat yang pertama itu apa? Ayyakuna ala ibadati rabbihi mukbilan. Gimana dalam aktivitas kebaikan kita itu berusaha memiliki tujuan utamanya adalah ibadah. Niki sing pertama. Jadi semisal menjadi kados beliau menjadi dosen, menjadi apa, pejabat-pejabat kampus, tujuan utamanya adalah ibadah. Menjadi mahasiswa-mahasiswi tujuan utamanya ya seperti itu. Saya mencari ilmu karena melakukan perintahnya Allah, agar kebodohan-kebodohan yang ada di dalam diri saya ini semakin berkurang. Nah, ini kunci pertama agar menjadi Abdul Nas. Kunci nomor 2 apa? Ayyakuna naf'uhu lil khalqi dhahiran. Di mana dalam hidup kita itu kita selalu berusaha bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oh, saya itu mampunya ngajar. Saya itu mampunya bermanfaat bagi orang lain. Mungkin ada kalanya menjadi apa itu, kayak teman-teman yang ngurusi pengajian di UNER itu apa? Mungkin ada yang panitia, saya itu ikhlas ngurusi ini. Mungkin kayak ibu-ibu, saya ini khidmah di tempat ini, di majelis taklim ini, di perkumpulan ini dan sebagainya. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat dalam setiap langkahnya. Dan manfaat itu tidak harus berpotensi uang. Kadang orang itu kalau di otaknya sudah adanya uang kok, jalan kemanapun itu ekspektasinya harus uang, ya itu salah. Orang itu kalau memang ekspektasinya manfaat, ya penting dia itu berguna. Mulai pagi dia bangun, gimana caranya saya ini bermanfaat, entah itu ke masjid lah, ke madrasah lah, ketemu orang lah, membantu orang atau apa, walaupun tidak berpotensi uang. Tapi seseorang kalau sudah bermanfaat, insya Allah rezeki ataupun dunia ini akan datang sendiri. Apalagi seseorang kalau memiliki niat akhirat, mangkanat al akhiratu hambahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Orang kalau di dalam hatinya memiliki niat akhirat, maka di dalam hatinya Allah akan mentransfer kekayaan. Wa jama'alahu samlahu. Ketika dia memiliki problem atau masalahnya akan diberesi oleh Allah. Wa atadhu dunya wa hiya rahimatun. Dunia itu akan mendatanginya dengan mengemis. Artinya usahanya lancar, bisnisnya lancar, dagangnya lancar, bertaninya lancar, mau beli apa-apa cukup. Kunci menjadi Abdul Nas yang nomor 3 apa? Ayyakunan nas min syarrihi aminina. Kalau ingin mendapatkan dekengan pusat, ingin mendapatkan perhatiannya Allah dan dicintai makhluk-makhluknya Allah, manusia sekitar kita semua, jangan sampai menyakiti satu pun dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Meminimalisir menyakiti makhluknya Allah. Lah hari ini yang nomor 3 ini sulit kita perjuangkan. Ayyakunan nas min syarrihi aminina. Gimana kita tidak menyakiti dari makhluknya Allah, tidak mendolimi dari makhluknya Allah. Hari ini sulit untuk mempraktekkan yang nomor 3 ini, sulit sangat. Karena yaitu tadi, di sosial media musim adu dom, di sosial media musim caci di sosial media bully sana bully sini, menjatuhkan tokoh sana tokoh sini. Maka dari itu kembali kepada Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah kamu itu menyimpulkan sesuatu yang belum benar-benar kamu ketahui kebenarannya. Ojo gampang nyimpul nih. Ojo gampang, wah ini tiba nong ini, wah ini aku wis ra demen karo ngene. Padahal kenyataannya seperti apa kita belum tahu. Nah itu. Jangan sampai menyakiti orang lain. Ya kayak UNER ini, Masya Allah luar biasa. Ternyata menerima seluruh jamaah kayak gini, disambut, ditatakan dengan baik, pengajian seperti ini. Mungkin kalau orang itu hanya dengar-dengar isu dari luar atau apa, mungkin wah gimana ya, gimana cara masuknya gimana.
ternyata Pak Rektornya ramah, dekan-dekannya luar biasa dan sebagainya. Masya Allah, tepuk tangan buat UNER. Ternyata memang indah, menarik. Ini pertama kali Pak Rektor saya masuk di UNER, ini pertama kali. Masya Allah, suasananya luar biasa. Wis sejuk, damai, bahkan kayak pesantren tadi tak kira. Saya pertama salaman kayak sama Pak Rektor, wah itu Rektor atau Yai dia. Ya karena beliau pakai sarung ini tadi, Masya Allah luar biasa. Nah ini, makanya kita itu jangan sampai terprovokasi di sosial media, entah itu masalah ulama lah, entah itu masalah apa. Sudah, hidup yang tenang, jangan sampai menjatuhkan orang lain, jangan sampai mendolimi orang lain, karena itu menjadi kunci nomor 3, menjadi Abdul Nas, menjadi manusia yang utama. Kuncinya menjadi Abdul Nas yang nomor 4 apa? Ayyakuna amma fi aidin nas aisan. Belajar dalam hidup ini tidak menyandarkan hidupnya pada manusia, seolah-olah ketika tanpa orang tersebut kita sudah mati. Jangan sampai seperti itu nggak baik. Belajar usaha semaksimal mungkin, kemudian sisanya pasrahkan kepada Allah. Man tawakkala 'ala Allah kafahu. Barang siapa yang hidupnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dicukupkan oleh Allah. Bagi mahasiswa-mahasiswi UNER, kalau ingin masa depannya sukses, fokus thalabul ilmi, fokus mencari ilmu. Gak usah bingung, gak usah khawatir besok itu jadi apa. Biar terserah Allah mau menjadikan apa, karena terkadang belum tentu. Kadang kuliahnya sarjana peternakan, tiba-tiba kerjanya apa, bener gak? Kadang sarjana apa, saya kemarin punya temen itu malah dokter, sekarang punya usaha kopi, jadi iso menemukan kopi. Yes, manut langkah Gusti Allah. Makanya hidup yang paling tenang itu ya seperti itu. Taharraku bisabri, melangkahlah dengan penuh kesabaran. Ihtamilu bisolah, bertahanlah dengan doa-doa. Karena banyak orang yang sudah hampir jatuh, hampir putus asa, tapi kemudian mampu bangkit kembali karena keajaiban doa-doa. Nah, makanya jangan sampai gak doa terus. Wattaqau bil iman, dan banyak orang yang kemudian kuat karena kekuatan iman. Semoga kita senantiasa diberi kesabaran oleh Allah, istiqomah tawakal kepada Allah, kemudian memiliki kekuatan keimanan. Amin Allahumma amin. Kunci menjadi Abdul Nas yang nomor 5 apa? Ayyakuna lil maut musta'idan. Kita harus yakin bahwasanya kematian itu ada. Orang itu kalau sudah lupa akan kematian, panjang angan-angannya kedawan, akhirnya koyo ora kelingan mati. Apa-apa dituku, TP arep dituku, Pakuan arep dituku, barang-barang dituku, ora apa-apa mumet. Karo bondone kancane mumet, mobile kancane lebokne sirah, motore kancane lebokne sirah, bojone kancane lebokne sirah. Lah. Wong e teko? Ah. Alhamdulillah. Lah, 5 niki wau ket mulai semua aktivitas ketika lulus dari UNER, kemudian memiliki tujuan utamanya ibadah, kemudian belajar menjadi orang yang manfaat, kemudian tidak menyakiti satupun dari makhluknya Allah, kemudian tidak menyandarkan hidupnya pada manusia, kemudian berusaha bermanfaat bagi orang lain dan selalu mengingat kematian. Insya Allah semua mahasiswa UNER akan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya ditata oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawamiha wa
salli ala Ya Allah, sehatkanlah seluruh jamaah Sabilullah ya Allah. Angkatlah seluruh penyakitnya ya Allah. Sehatkanlah lahir batin kami, diri kami ya Allah. Fiyatil abdani wa shifaiha umuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawahiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi sedaya sehat panjang umur. Ah, ibu-ibu sing mriko sing kesokan banyu wau, jajal. Sing kudung putih klambi ireng. Kudung putih klambi ireng. Ya inilah. Iki mangan kesokan banyu. Akeh. Iki aja meru. Kudung ijo no mesu. Aku yo kesokan banyu, Gus. Iya. Wong udane yo pancen banyu itu bukan linggis lho. Malah penekan iki jebur. Lato-lato pecah lho malah ya. Dilung nih. Ya ngopi guys sedikit nih. Dan saya Pak Rektor mau sampai sama Pak Senat ini pakai apa ini? Mantel jas hujan sampai. Apik. Bentar masih ada. Berarti ngopi sih. Bu, salam Bu. Dari mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai Sengasem Surabaya. Berapa ya? Ya, Kemblok. Keblok ada Banjir. Sama siapa Bu? sama teman-teman. Berapa orang? Orang 4. Orang 4 naik apa? Naik Grab. Naik Grab. Ingin dosikan. Berarti kalau pulang naik sepeda gimana? Ya, senang aku. Bisa. Bisa. Berapa jam nanti kalau naik sepeda? 15 menit. 15 menit. Sudah punya sepeda? Belum? Belum sama sekali. Putranya berapa Bu? 1. Janda, aku punya anak 1. Oh, janda. Nah, kalau janda nanti ditambahi ini ada amplop dari UNER. Loh, anaknya kelas berapa? Sudah enggak di Surabaya, di besok. Oh, sudah menikah. Sudah menikah di besok. Lanjutan kerjanya apa? Membantu rumah tangga. ART. Ya, Di mana? di Tokotika. Oh gitu. Sering mengikuti pengajian pulau. Ya, itu walaupun di TikTok aku Oh punya HP. Punya HP. Dan duduk di situ mulai jam berapa? jam 9, setengah 9. Oh. Setengah 9. Ya, Kemblok. Doanya untuk UNER apa? Dan Pak Rektor. mudah-mudahan Pak Rektor sukses, semoga UNER jaya selalu, mudah-mudahan diberi rezeki banyak dan murid-murid teladan, mudah-mudahan juga Pak Gus Wildam semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Ini uangnya keplok ini. Lumayan loh ini banyak. Sama sepeda Onel.
Ini saya Mas Yandi. Terima kasih Pak. Oh iya iya iya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sing lanang kan. Niki dikembalikan dulu. Jangan berdiri. Lunglungan, Bu. Lunglungan. Mbak. Yang anaknya sekolah di sini ada nggak? Wali mahasiswa ada? Kalau yang belakang itu, yang kopiah putih, baju putih itu orang mana? Mahasiswa. Baju putih mahasiswa. Baju putih mahasiswa UNER. Kopiah hitam. Wah, itu jurusan apa ini? Yo, mariki yo. Sek, Bulungas. Uang bisa bener ini gitu, sebab tuh beli di opo. Ya, cek. Oke. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Ridwan, Gus. Ridwan. Rumahnya mana, Mas? Asli Solo, Gus. Oh, asli Solo. Oke, di sini S2 K3 Kesmas Universitas Erlangga. Wah, istimewa. Ini kesatria Erlangga ya ini. Nah, tepuk tangan buat Mas Ridwan. Mas Ridwan S1-nya di sini. S1 saya di Udayana, Gus. Kebetulan saat ini saya dapat beasiswa LPDP. Wah, luar biasa. Jurusannya apa itu? S2 K3. K3 itu keselamatan kerja, Gus. Oh, geng. Sudah menikah? Belum. Usianya berapa, Mas Ridwan? Usia 34 tahun. Lu pengen mantu. Berarti ngontrak apa ngekos sekarang? Saya ngekos di area Keputih, Gus. Oh, ngekos di area Keputih. Sudah berapa tahun berarti di sini ya? Di sini saya masuk itu 2024. Sekarang mau lulus, insya Allah nanti 2026 lulus. Wah, amin. Semoga lancar ya. Amin. Kalau S1-nya sarjana apa itu? Kesehatan masyarakat, Gus. Oh, sama ya? Di Udayana. Oh, geng. UNER itu menurut panjenengan gimana, Mas Ridwan? Oke, saya melihat UNER itu yang pertama memang keren. Ya. Siap. Karena salah satu FKM-nya yang terbaik di Indonesia. Wah, luar biasa. Ini orang-orang awam ini FKM itu apa yuk ngerti? Nah, itu kan awam. Jadi FKM itu Fakultas Kesehatan Masyarakat yang di Indonesia itu salah satu yang terbaik di Indonesia. Wah, ini loh UNER bos. Dekengan pusat. Oke, terus apa lagi selain itu yang panjenengan ketahui tentang UNER? UNER itu secara ranking juga bagus, Bos. Di dunia di GS dia masuk 5 besar, tepatnya di ranking 4. Masya Allah. Salah satu yang terbaik universitas yang terbaik di Indonesia. Bener ya itu Mas? Bener ya? Luar biasa. Kok kuliah rene aku. Tapi kapan nek kunyang iki? Ya dijagani mak-mak arep kuliah. Di portal. Modele rada bahaya ngene ya. Surabaya gak aman lah itu. Nggih, siap. Terus rencana setelah S2 lanjut? Saya habis S2 insya Allah kerja lagi, Bos. Lo kerja lagi? Ya, sebelumnya sudah bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, lalu melanjutkan S2 ini karena beasiswa dan nanti kerja lagi. Siap. Ya nanti biar lancar kayak tadi yang saya sampaikan 5 hal itu tadi. Gimana nanti ketika sudah lulus dari sini, apa yang panjenengan dapatkan, terapkan, tujuannya ibadah. Kemudian gimana selalu bermanfaat bagi orang lain. Kemudian meminimalisir, menyakiti, mendolimi orang lain, dan seterusnya tadi sampai 5 hal ini tadi. Insya Allah nanti hidupnya ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertama kali ketemu saya. Iya, Gus. Kalau boleh sedikit cerita, Gus. Salah satu wishlist saya sekolah di Jawa Timur ini, salah satu yang hadir di kajiannya Gus Ida dulu itu. Memang itu salah satu wishlist saya, dan alhamdulillah sekarang
kebetulan sekali saya mau lulus malah saya bisa hadir di kajian Q3. Yang membuat jenengan tertarik apa toh, Mas Ridwan? Dulu di saat saya tahun di 2022 2023 itu Gus Idam itu sering FYP di TikTok saya gitu, waktu itu gitu. Jadi saya dengar konten-konten yang cuma sekilas itu kayak tertarik gitu loh. Waktu itu saya di Jakarta, saya agak perusahaan mau hadir di kajian Gus Idam. Ini kok masuk ini lambini cah iki. Cocok ini. Gimon, ini Mas, sepedanya masih ya? Wah, ini channel Pak Jokowi ya. Beda, ya. Padahal kok kampus. Ini dapat sepeda. Oke, Dapat sepeda sama uang saku, amplop keplok. Ini barokah loh ini. Ini barokah ini. Izin, menjauh. Oke, nah, kasihkan Mas Helmi. Oke, ke sana. Gimana? Masih 2. Waktunya nutup nggak apa-apa ya Pak Senat ya? Nggak apa-apa Pak Rektor nih, nyenengin orang. Makasih ya Mas, doakan untuk UNER, doakan. Amin, semoga UNER selalu jaya. Amin. Jadi universitas nomor 1 di Indonesia, amin. Amin. Toh, saya tenang, iki lho, mbokmu nesu gini. Cah cilik-cilik aja emosi, mboknya nesu. Saya daripada Gusmu ini kok dibantai. Setelah siaran, sesuk ora iso ngaji, repot. Iku mulai di masa ini bahaya. Itu bonek nyelak ini. Yang tulisannya UNER hebat, gitu Pak Rektor. Ya, yang tulisannya UNER hebat ini loh. Ya, kudung UNER gosok. Baju hitam. Ya ini, oke. Berdiri nggak apa-apa Bu. Nah. Nun sewu, nggih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Mbak Kartika. Mbak Kartika dari Asli Bojonegoro, dapat suami orang Purworejo pertanian sini. Oh, pertanian itu dekat sini? Dekat Gus di situ. Oh, Purworejo. Nah, ini grupnya kuning-kuning ini. Ini anak pabrik Sunrise, Gus. Yang kudung kuning. Pabrik plastik Sunrise. Oh, Sunrise. Di kali Oke. kepiting sana. Oh, nggih. Sujukno iki mang udan ora kentir. Guyon. Nggih. Mbak Kartika. Ini tadi berapa orang? 10. 25. 25 berarti nanti dapat amplop ini untuk kas. Alhamdulillah. Iki tuku mak yeye engko bengi. Iwak P. Alhamdulillah. Datang di sini jam berapa? Jam 5. Jam 5. Nggih. Oh, jam 5. Nggih. Jam 5. Pagi setelah subuh. Masya Allah. Ngapling loh. Nggih, terus saya pulang, masak dulu sama nyuci, terus balik lagi. Kaplingannya hilang nggak? Alhamdulillah enggak. Oh, luar biasa iso Luar ngapling. biasa. Uner Nggih. hebat. UNER hebat. Kenapa jenengan kok bikin tulisan UNER hebat? Uner hebat selalu mengajak kita bersolawat. Wah, nah ini semoga terus rutin ini. Nek iso mus tahun ping 20 ngono. Nggih. Iya. Terus kita. Tenang, Pak Rektor iki seneng selawat iki los. Bendino aku nek iso. Heeh. Wis hujan apa terang. Doanya untuk UNER apa? Bu Kartika. Semoga Universitas UNER semakin jaya, semakin sukses. Amin. Lalu ada mahasiswa-mahasiswa teladan. Amin. Dan menjadi kebanggaan Indonesia. Amin. Nggih. Buat kas rombongan jenengan nanti biar bisa ngopi-ngopi santai karo rasa-rasan. Itu amplop itu tadi yang dipegang Abah Helmi. Lah, buat jenengan pribadi sepeda. Alhamdulillah, saya naik sepeda kalau kerja. Belum punya. Belum. Berapa kilo? Jalan kaki biasanya. Wah, ini loh rezekinya. Lah kok bisa dapat sepeda? Baca amalan apa tadi? Ya, Mimpi apa? saya sebelum kesini tuh sholat duha dulu. Lah iki lho, liyane berarti ora. Wah. Sesuk sholat duha sik.
nek aku ngaji ning ndi, tapi bedae yo enek apa ora aku. Ya Allah, tadi surat Duha berapa rakaat? 2 saja. Wah, lore oleh sepeda. Lah jatuhna cara 8 apa 11 lho umroh. Oh, ya Allah, nggih pun. Ngoten. Nggih. Makasih nggih. Terima kasih. Nggih niku uangnya niku. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih UNER. Nggih. Semuanya hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sik, wis entek to sepedae? Sepedae wis entek, iki arek duit. Nek mahasiswi enggak ada. Mahasiswi UNER. Mahasiswi itu sekolah di sini. Nah itu Mas Elmi izin satu aja yang sekolah di sini. Itu jurusan apa tadi? Yang warna apa, Mbak? Semuanya. Oh yo wes loro-loro ning ngadeg kabeh. Kene saldo unlimited kok. Tenang ya, amplop keplok iki lho. Yo. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Kulop Arum, Gus. Arum. Satunya? Kulop Bilkis. Bilkis dan Arum. Ini semester berapa? Semester setunggal, Gus. Kuliah di UNER Fakultas Farmasi. Wah, tepuk tangan buat Izin Arum. dong, izin. Siap-siap, saya juga prof ini. Farmasi, sama-sama farmasi. Kenapa milih kampus UNER? Karena farmasi UNER nomor 1 di dunia, Gus. Nomor 1 di Indonesia. Di Indonesia? Wah, luar biasa. Apapun jurusan farmasi itu ya. Bisa ngobati wong-wong. Jadi Indonesia farmasinya nomor 1 UNER itu. Laras nggih, Prof. Nah, laras. Alhamdulillah. Rumahnya mana kamu? Arum dan Saya Bilkis. asli Trenggalek, Gus. Oh, Trenggalek. Sami satu sekolah, Gus. Dan di sini ngekos. Masya Allah. Wes, semoga terus fokus. Amin. Wah. Loh. Kok suruh ngasih 2 sepeda? Padahal tadi jadwalnya sudah habis loh sepedanya. Dikasih 2 kamu sepeda. Masya Allah, terima kasih. Biasanya kalau kuliah naik apa? Alhamdulillah motor, Gus. Berarti sepedanya naik 3 minggu. Ini amplopnya ada 2. Masya Allah, ya. Rencana setelah S1 di UNER mau lanjut S2 atau Lanjut profesi di UNER, Gus. Lanjut Masya. profesi S2 di UNER. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, semoga ilmunya manfaat barokah. Amin. Jadi semua Trenggalek nggih. Oke, Masya Allah. Lah kok bisa ikut kajian ini? Katanya ujian hari-hari ini. sudah hari ini kan hari Minggu ya, Gus. Terus besok mau ujian di malam barokah untuk berarti. Oke, semoga lancar nanti ya. Sukses. Kalau sudah sukses jangan lupa sama Gus Idam. Ini gampang watuk ya diobati ya. Iya. Saya sering ikut kajiannya jenengan, Gus. Di mana? Di Trenggalek waktu itu di Jambu, lapangan Jambu. Oh, saya waktu ikut. pulang. Nggih. Oke. Teng Gerahadi nggih, Tumpeng. Berarti sama Ibu Gubernur. Nggih. Masya Allah. Doanya untuk UNER dan Pak Rektor apa ayo coba. Untuk UNER semoga tambah hebat, tambah excellent with morality, menghasilkan alumni-alumni yang hebat. Amin. Dan untuk Pak Rektor, Prof Madian, terima kasih. Saya di sini, saya bisa kuliah di sini gara-gara Prof juga, gara-gara saya bisa diterima golden ticket di sini, Gus. Terima Masya kasih, Prof. Allah. Luar biasa. Kok tanpa tes golden ticket itu? Leres, Gus. Jalur nilai, Bro. Oke. Oh, prestasi. Oh, pinter berarti kamu ya. Ojo atraksi loh nih kos-kosan ya. Ojo percaya karo garangan. Istimewa. Terus apalagi coba? Sampaikan mumpung hadir kok. Untuk Prof Madian semoga sehat selalu, semoga bisa menemani kami lulus sebagai seorang apoteker yang bisa berjasa bagi semuanya. Amin, amin. Luar biasa, Masya Allah. Oke, Pun, itu sepedanya 2, sama amplopnya itu 2. Insya Allah, terima kasih. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, oke, ini masya Allah tadi katanya ada undian 4 umroh. Nah, untuk para pengajar nih Prof. Oke, siap. Monggo diputer undian umrohnya. Tahun UNER itu selalu mengumrohkan para dosen, tenaga-tenaga ahli yang ada di UNER ini. Semoga UNER ini tambah barokah. Masya Allah. Jadi selain mengajak masyarakat sekitarnya ngaji dan sholawatan, semua yang ikut membantu di sini dibantu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Semoga menjadi kampus yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin perwakilan salah satu di antara beliau, Pak Aris atau Pak siapa untuk doanya untuk UNER? Siapa Pak? Pak Prof. Pak Ari. Minta mic-nya untuk mendoakan UNER. Nah, biar diaminkan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Ali Sahab, saya sehari-hari kerja di FISIP ilmu politik, tugas tambah di rektorat sebagai kasubdit Wah, di SDM, Masya Allah. Tepuk tangan buat beliau. Sudah berapa tahun di sini Bapak? sejak 2009. Sejak 2009. Asli orang Kediri. asli Kediri, tetangga saya. Masya Allah. Tusli Al-Fadul. Masya Allah. UNER menurut panjenengan pripun Bapak? Kersane tambah mantep nih para wali-wali mahasiswa-mahasiswi. Jadi saya kira UNER komitmennya terhadap sekitar luar biasa, termasuk bagaimana barisan sudah memberikan beasiswa bagi guru SMP, SMA untuk kuliah di UNER bisa memenuhi komitmennya luar biasa. Doanya nopo Bapak? Doanya. Ini di bawah kepemimpinan Prof. Hadian, semoga UNER semakin jaya, peringkatnya semakin meningkat dan semakin barokah dan memberikan manfaat bagi dosen, pendidik dan masyarakat sekitar. Amin. Oke, matur suwun Pak Aris. Masya Allah. Masya Allah luar biasa. Jadi guru-gurunya di sini insya Allah selain pinter-pinter, insya Allah juga soleh. Karena mayoritas sudah diumrohkan sama Pak Rektor. Masya Allah istimewa. Kalau gurunya soleh, gurunya pinter, baik, insya Allah mahasiswanya juga baik. Semoga seluruh yang belajar di UNER ini dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo monggo biar dibaca fasal terakhir Maulid Sintuburor, kemudian nanti mahal kian, kemudian nanti kita doa bersama. Ngoten nggih? Nggih.